Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telospot. Oke, teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, timnas Indonesia U17 kini berada di ujung tanduk. Sudah cukup kritis dalam ajang Piala Asia U17. Kekalahan atas Qatar Sabtu malam 9 Mei 2026 menghambat laju timnas ke babak selanjutnya. Garuda Muda dipaksa menyerah 0-2 oleh Qatar di Stadion King Abdullah Jeddah. Kegagalan penalti dari Mateu Bakar di menit ke-17 ini merupakan titik balik krusial yang meruntuhkan momentum Indonesia. Akhirnya gawang Mike Rajasa kebobolan 2 kali di babak kedua oleh Ayokuni Samuel Tokode di menit ke-57 dan Diadin Larbi di menit ke-66. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Telospot. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, kekalahan Indonesia membuat klasemen grup B ini menjadi satu pemandangan yang cukup menyakitkan bagi Indonesia. Betapa tidak, kemenangan Jepang atas Cina itu memastikan bahwa Samurai Biru resmi mendapat tiket ke babak selanjutnya. Di klasemen grup B saat ini, Jepang menempati posisi pertama dengan raihan 6 poin. Kemudian disusul oleh Qatar yang meraih poin 3. Dan Indonesia juga meraih 3 poin. Serta Cina itu 0 poin. Kekalahan 2 kali membuat Cina tidak memperoleh poin sedikit pun. Memang Indonesia sama dengan Qatar secara poin. Namun posisinya jelas Indonesia cukup terjepit. Kalah head to head membuat Indonesia nomor 3. Dan posisi saat ini Indonesia cukup sulit, boleh dikatakan cukup kritis atau di ujung tanduk teman-teman. Karena Indonesia harus menyelesaikan pertandingan yang ada di grup B ini melawan Jepang yang secara kualitas tidak diragukan lagi. Kemudian Qatar itu juga akan bertanding mati-matian dengan Cina. Qatar harus memenangkan pertandingan dengan Cina untuk meraih posisi kedua di grup B ini. Jadi mungkin Indonesia masih ada asa, sedikit asa, tapi memang sangat berat teman-teman. Skenario apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Ya, yang pertama adalah untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, Indonesia harus menang dengan Jepang di tanggal 12 Mei nanti. Sehingga ini akan meraih 6 poin. Dan dengan posisi 6 poin ini, kalau misalkan Qatar meraih seri atau kalah dari Cina, maka Indonesia akan menjadi runner up, bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi kalau misalkan Qatar menang, nah Indonesia wassalam harus pulang dengan tangan hampa teman-teman. Kemudian skenario berikutnya, Indonesia bisa seri atas Jepang. Ini Indonesia mendapatkan 4 poin. Namun skenario ini berhasil jika Qatar kalah dengan Cina. Qatar kalah dengan Cina. Nah, kalau Qatar seri dengan Cina, maka Indonesia tentunya akan gugur dan pulang ke Indonesia tanpa meraih juara di Piala Asia ini teman-teman. Jadi ya semua skenario akan sulit bagi Indonesia. Sulit teman-teman, sulit. Namun
bola itu bundar, teman-teman. Jadi ya masih ada kemungkinan, berharap boleh, tapi untuk berharap lebih itu akan sedikit peluang bagi Indonesia. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi sayap langsung di cover oleh Farel, masih Diadil bergerak ke dalam, cukup berbahaya.